Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pernah disebut Menak Yakut, kini heboh muncul agama Bahai di Sumatera Barat. Isu keberagaman kembali mencuat di Sumatera Barat, hasil koordinasi dari Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Masyarakat, PAKEM, Kabupaten Pasaman Barat, dan otoritas terkait lainnya pada Selasa kemarin, menyatakan jika agama Bahai yang kini statusnya belum diakui oleh negara masih saja eksis. Bukan saja agama Bahai, tetapi juga satu aliran kepercayaan, yakni Jamiatul Islamiyah masih eksis, meski tidak muncul secara terang-terangan di kabupaten tersebut. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Ginanjar, melalui Kasih Intel Elianto selaku Ketua PAKEM, terdata ada ratusan warga yang tergabung dalam 23 kepala keluarga yang menjadi jamaah Bahai. Sedangkan jumlah untuk jamaah Jamiatul Islamiyah hingga kini masih dalam pendataan. Hasil rapat koordinasi kita kemarin diketahui, Bahai dan Jamiatul Islamiyah ini ada di Kabupaten Pasaman Barat dalam pemantauan dan pengawasan ketat kita, karena baik Bahai maupun Jamiatul Islamiyah ini di luar yang diakui oleh pemerintah, kata Elianto pada Kamis 23 September yang lalu. Terkait hal ini, Elianto menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap bisa menjaga kerukunan, tidak melakukan perbuatan yang berujung pada tindak pidana. Soal keyakinan itu urusan individu masing-masing, namun tentu ada aturan yang mengatur soal hal itu. Kalau agama kan jelas, agama apa saja yang diakui oleh pemerintah. Di luar itu tentu akan diawasi. Jika ada penyimpangan ajaran, tentu akan ada semacam pembinaan. Untuk mengantisipasi adanya penyimpangan ajaran yang mungkin saja dianggap sesat oleh sebagian masyarakat, serta mengantisipasi gesekan, kata Elianto, tim PAKEM akan melakukan koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, termasuk juga dengan koordinasi Nenek Mama, Alim Ulama, Cadia Pandai, Bundo Kanduang, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Pendekatan secara humanis juga akan dilakukan, tujuannya agar tidak menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Meskipun ada perbedaan keyakinan, namun kita harap dan menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan Bahai dan Jamiatul Islamiyah dalam pengawasan, sementara tidak ada kegiatan yang dilakukan di tengah masyarakat. Tutup Elianto. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Suatu hari pembaruan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Menteri Agama kacau. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Menteri Agama Yakut Khalil Qomas muncul di media lalu mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Dikira nomor polisi mobil, nggak taunya Hari Raya Agama Bahai. Begitu perlunya Menak ini mengucapkan selamat Hari Raya. Sangat prihatin sekali rasanya beragama kini. Menyedihkan bangsa Indonesia di masa Jokowi memiliki Menteri Agama yang kacau balau. Musibah ini lebih berat daripada pandemi COVID-19. Bahai ini menyerupai agama Islam tapi menyimpang, meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Bukan saja sesat tapi juga menodai kesucian agama Islam. Kriminal kategorinya ini. Jika mengaku bukan Islam, maka agama ini tidak diakui keberadaan sebagai agama di Indonesia. Gus Dur hanya menambah satu agama yaitu Konghucu. Setelah itu tidak ada lagi. Yakut tidak berwenang menetapkan agama baru. Namanya bid'ah. Yakut bikin gara-gara dan membuat suasana panas. Memang dia sejak awal tidak pantas jadi menteri agama. Setelah hendak mengangkat Syiah dan Ahmadiyah, kini mempromosikan Bahai, mungkin besok ada agama Cecungu, Kadaliyah dan Kutu Kupret. Agama yang nyata diada-adakan, menghargai yang sedikit menyakiti yang banyak. Umat Islam wajar jika resah bahkan marah. Bahai difatwakan sesat oleh MUI karena cara ibadah mereka menyimpang seperti sholat sehari 3 kali, puasa 19 hari, berkiblat ke Gunung Carmel di Israel. Bahaullah itu Rasul. Tempat ibadah bukan masjid tapi Masyrikul Adkar, tempat puji-pujian dan juga doa.
Tidak ada sholat Jumat. Sholat berjamaah pun tidak ada, yang ada hanya sholat jenazah berjamaah. Bahai adalah agama campur aduk antara Buddha, Brahma, Zoroaster, Mazdak, kebatinan, Kristen dan juga Yahudi serta paham-paham Persia sebelum Islam. Dalam perkembangannya mencampur adukan pula Islam, Kristen dan juga Yahudi. Karena tak jelas apakah Bahai itu agama atau bukan, sekte atau ajaran hayalan. Anehnya saat negara belum resmi mengakui bahwa Bahai sebagai agama, malah justru menti agama Yakut secara resmi dan dengan serius telah mengucapkan selamat Hari Raya Nauruz 178 EB kepada masyarakat Bahai. Memang mengurus agama itu harus ngerti agama dan pakai akidah, bukan malah asal-asalan bertoleransi sekebrusnya. Macam-macam aja menteri agama ini. Entah apa maksudnya, apakah sengaja ingin bikin gaduh negara dan juga rakyat? Waspadalah pada gaya permainan komunis yang biasa mengadu domba dan juga mengada-adakan dalam urusan agama. Syiah, Ahmadiyah, dan Bahai adalah hulu ledak kekacauan. Dan kiranya Pak Menteri jangan jadi pemicunya. Seperti kita tahu, di Indonesia ini kan hanya diakui 5. Mungkin Menak hanya sekedar menjaga supaya rasa persatuan dan kesatuan, dan saya nggak tahu lagi ada apa, mungkin soal budaya dan lain-lain. Tapi saya pikir kalau agama kita sudah sama-sama tahu bahwa hanya 5 agama yang diakui. Agama Bahai tiba-tiba menjadi topik perbincangan yang luas di media sosial. Sejak Selasa hingga Rabu 27 sampai dengan 28 Juli, banyak orang yang kemudian mencari tahu tentang ajaran yang dibawa oleh Bahaullah dari Iran ini. Sumber awal mengapa agama Bahai menjadi trending topik adalah sebuah video ucapan Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Yakut sapaan akrab Menak itu menyampaikan ucapan selamat kepada umat Bahai yang merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB. Video diunggah di channel YouTube Bahai Indonesia 4 bulan yang lalu. Ucapan selamat Hari Raya ini yang kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, sehingga akhirnya menjadi trending topik. Berikut ini adalah pernyataan lengkap Menteri Agama kepada umat Bahai saat merayakan Hari Raya Nauruz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada saudaraku masyarakat Bahai dimanapun berada, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nauruz 178 EB, suatu hari pembaharuan yang menandakan musim semi spiritual dan jasmani, setelah umat Bahai menjalankan ibadah puasa selama 19 hari. Semoga hari raya ini dapat menjadi kesempatan dan momentum bagi seluruh bangsa kita untuk saling bersilaturahim dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama, bahwa agama perlu menjadi sarana yang memberikan stimulus rohani bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa bekerja sama dan maju. Demikian juga menjadikan agama sebagai rahmat bagi semua makhluk.